klinik atau apotek. Di situ dari 10 ini tentunya memang tidak segera kita bikin, tidak kita bikinnya tidak segera jadi, paling tidak itu dalam tempo setahun. Makanya di dalam amanah nanti keluar untuk Januari itu bisa kita laksanakan secara 30% atau 50% cukup. Kita tidak bisa menjalankan secara 100% karena kita harus menjadikan perusahaan-perusahaan dulu biar jadi dulu, sehingga bisa mendukung mengenai keuangan di dalam kita punya misi-misi tadi santunan. Karena di sini santunan yatim piatu kami anggarkan di Loh Gemah Ripah itu hanya 8 triliun. Untuk usaha itu yang tadi 10 itu kira-kira 5 triliun. Jadi total semuanya 13 triliun. Di samping itu juga lojinya ini sama. Nanti sisanya memang saya yang pegang. Memang tidak punya uang saya, tapi saya pegang untuk banyak pembangunan juga mengenai kantor-kantor yang induk dan juga usaha-usaha seperti swalayan gitu, swalayan besar. Maka dari itu dari seksi-seksi Gemah Ripah untuk bisa membantu di dalam kinerja, membantu pemerintah untuk bisa masyarakat yang tidak punya menjadi mandiri. Karena di sini kita sifatnya membantu pemerintah untuk yang punya yang belum punya usaha dibikinkan usaha secara menengah lah. Yang belum bekerja kita bisa menyediakan dari 10 usaha itu lapangan kerja. Yang belum punya rumah yang kita upayakan ya gitu dengan syarat rumah pertama. Ya, di sini sudah membantu kerja pemerintahan dan juga bisa membuat masyarakat itu senang, bahagia, bisa sama-sama benar-benar menjadi warga negara. Ya, jadi tugas kita yang kita emban nanti memang sangat mulia. Kita berurusan sama orang-orang yang seolah-olah dikira itu ambune ra enak, jarang didekati. Kita nanti berhubungan sama itu. Maka dari besok itu kita rapat secara kinerja, secara prosedur. Nanti bisa survei mengenai tempat lokasi kantor sementara untuk bisa aktivitas, karena nanti masalah kantor yang utama sudah secara yang di Wonoblumber nih Pak, yang 100 hektar itu yang nilai 1 triliun. Itu dari semangat dari Gemah Ripah itu kita tutup. Kemarin memang kami secara prosedur amanah sudah menyimpan ATM 30 bank, tapi kemarin saya juga suruh buka BNI sama Pak Puji untuk hal secepatnya di bulan Desember, Januari dan Februari itu hal yang besar. Karena nanti Februari sekitar Januari Februari ada banyak bencana seperti Gunung Meletus, seperti Gunung Slamet itu meletus. Nah, amanah yang di Purwokerto, Pangeran Timur itu kalau tidak bisa menjalankan amanah, nanti semua amanah yang ditarik
proposal sudah kami serahkan semuanya. Beliau menerima. Untuk kemarin Pak Rojina itu nanti akan dibantu banyak. Berarti diutamakan ya, di Jawa Tengah itu diutamakan. Karena yang di Jawa Barat itu, Jawa Timur juga ngikut Jawa Tengah. Ini nunggu Presiden sama Pak Gubernur untuk mengenai surat menyurat untuk mengeluarkan uang juga, sehingga nanti bank tidak ada pertanyaan banyak mengenai keuangan yayasan karena sudah dijelaskan, jadi kita tidak perlu menjelaskan. Maka dari itu ya minta doanya kepada rekan-rekan jamaah. Mari pagi bisa dikatakan jamaah, bisa dikatakan yayasan. Cuma dari yang kita lihat cara pengajiannya Pak Taufik, jadi untuk beribadah di masjid, tapi di dalamnya tersirat amanah. Untuk itu besok bisa secara dokumen, penulisan mengenai kinerja, prosedur, nanti tempat kantor sementara di mana, terus seksi-seksi yang jelas secara nanti kinerjanya siapa-siapa bisa didokumenkan, sehingga secara profesional nanti bisa saya serahkan ke Pak Muji juga Pak. Sementara itu cukup dari saya, apabila kekurangan nanti bisa disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mungkin ada pertanyaan. Ini berarti kan baru tahu gitu orang ya. Ini kan proyeknya besar sekali ya, berarti misi sosial yang mulia ya. Terus ini kan ke Bapak Ketua, Bapak Pembina ya. Tadi ada Pak Muji, apakah ada sesepuhnya lagi gitu? Sesepuhnya lagi di struktur organisasi. Jadi Pak Muji itu sebagai ditugasi penyelesai amanah di Indonesia. Jadi Pak Muji hanya sebatas penyelesai amanah yang ada di Indonesia. Jadi tidak masuk ke struktur kita di Maripah atau Rojina. Jadi intinya Pak Muji itu memang prosedur dari amanah itu membuat koperasi yang namanya Pramung Praja Harjo Tani Bila Projo itu koperasi yang terbuat oleh kerajaan yang ada di Indonesia. Intinya induk yayasan. Harjo Tani Bila Projo itu koperasi dari kerajaan yang ada di Indonesia. Setiap amanah yang sudah keluar harus memiliki Harjo Tani Bila Projo untuk sebagai wadah untuk membantu masyarakat yang belum punya usaha, dibantu, yang mau pinjam juga diberi dengan tanpa ada bunga. Apabila memang di dalam pemakaian uang dia untuk usaha belum bisa bayar, ya enggak apa-apa, bisa dibayarkan. Misal komitmen MOU sama kita itu 2 tahun, setelah dia punya uang 2 tahun baru dibayarkan, ya enggak apa-apa. Jadi kita lulus tidak seperti koperasi atau bank yang lain yang harus ada regulator itu. Tujuannya untuk membantu masyarakat Indonesia itu bisa mandiri, bisa sejahtera, itu saja.
Jadi nanti masalah yang dinamakan fasilitas untuk per personil yang diinti tadi 1,750 1.750.000 itu hak pribadi masing-masing personil di kepengurusan. Jadi dengan adanya fasilitas itu diusahakan atau diinginkan dari pembina tidak ada lagi anggota yang korupsi, karena kita mengemban tugas berat uang yang besar sekali Pak. Nanti kenapa sebenarnya kemarin sudah ada ya yang lama memang belum ada jawaban yang pasti. Saya terus ingat jenengan karena jenengan sudah piawai di berbagai bisnis, sepak terjangnya juga, IT-nya juga mumpuni. Makanya saya mengusulkan jenengan ke Pak Ketua sama Pak Pembina. Kebetulan Pak Pembina juga sudah ketemu jenengan, sudah pernah ngobrol, jadi tidak ada jeleknya saya usulkan dengan istilahnya kelebihan jenengan di sisi IT dan bisnisnya tadi. Sekarang keputusan jenengan, iya atau tidak, jenengan serah, karena ini tugas mulia. Insya Allah kita kalau secara tugas sosial sih iya aja biasa. Cuman kan nanti kadang dengan arahkan juklak pekerjaannya bagaimana gitu kan. Jadi apa masih di lapangannya gitu loh. Ya, kita nanti kan memang dari nol semua. Nanti setelah besok pemaparan masing-masing job description-nya, nanti kita bahu-membahu saling menyumbang saran, menyumbang ide untuk membuat ADART-nya gemah rupa. Aturan mainnya bagaimana, jumlahnya bagaimana, per seksi-seksi pekerjaannya apa saja, nanti besok dipaparkan di sana. Semuanya juga menanggung tugas berat. Semuanya tugasnya berat. Beratnya apa? Beban moral. Karena kita berhubungan dengan uang besar ini nanti bukan cuma hanya yang nampak saja godaannya, tapi yang tidak nampak pun nanti pating sliwer nang kuping. Jadi besok itu agendanya meeting pertama resmi. Iya, resmi. Sekalian mengukuhkan bahwa JM memang benar-benar sudah resmi dengan struktur organisasi yang sudah tersurat di dalam proposal. Nanti yang mengesahkan langsung Pak Pembina. Ada lagi yang mau ditanyakan yang mungkin belum jelas? Ini sebenarnya Jadi kalau kita bilang berat, ya tidak. Kalau kita bilang ringan, ya jadi tengah-tengah. Tergantung kita bisa membawa kinerja ini untuk barang-barang lah. Nanti saling nasihat. Ya namanya manusia yang tidak sempurna. Tidak punya melakukan yang belum pernah kita, tapi bisa ditelok atau sawai ya. Nanti pun di GM ini nanti juga ada CCTV-nya. Artinya CCTV itu nanti mana yang personel yang benar-benar kerja dan yang enggak kerja nanti juga ada sanksinya juga. Nanti tertera dalam ADART. Dan apabila
terdapat personel yang istilahnya keluar dari jalur yang sudah ditetapkan, nanti ada petugas sendiri dari Pak Pembina, nanti ada yang memberi sanksi. Tapi sebetulnya itu kan kami itu sudah percaya sama Kemaripan dan Lok Jinawi. Itu mungkin kemungkinan yang paling kecil. Sebetulnya ini kan lebih paham lah dari saya untuk hal sosial, hal yang berurusan sama Gusti Allah, lebih paham. Maka dari itu saya percaya penuh pada panjenengan sedoyo untuk mengemban amanah ini. Jadi secara kebetulan sebetulnya tidak ada Pak Parman, Pak Ruli, Mas Didi, Mas Taufik, saya itu masuk di amanah ini tidak ada kebetulan, tapi memang sudah terencana oleh Allah sehingga kita bisa ditemukan mungkin dari jauh seperti Pak Taufik dari Sukoharjo, Kendra kok. Terus seperti itu. Jadi tidak ada yang suddenly tiba-tiba itu, tapi mestinya sudah terencana oleh Allah. Makanya kan visi misi kita itu sebetulnya sama, secara relung hati itu sama, cuma terkeluar baru kali ini sehingga menjadikan satu sinergi saja. Jadi satu sinergi. Jadi sama-sama ditemukan, walaupun secara dohiri perlu proses ini. Jadi saya kira kita itu sudah terpilih, walaupun secara logika yang milih ini dan itu. Sudah kita dipilih sama Allah untuk berjuang bersama, menjalankan kerjasama ini, membuat kita sinergi. Rano beda pendapat itu saya kira hal yang biasa dan bisa dimupakatkan gitu kan. Jadi di dalam kinerja kita itu hal sosial itu nanti di kelurahan yang terdekat seperti di sini itu Podorejo. Misal ada kakak yang lokal bandnya database orang tidak punya, misal 2000, kita bisa kita beri melalui RT RW, paling seminggu selesai, nanti pindah ke kelurahan. Jadi lingkup kita memang sementara ini di wilayah Semarang atau belum bisa di area luar Semarang. Harus satu daerah dulu. Satu daerah dulu. Ya, nanti kalau sudah semuanya terkondisikan sejahtera, baru kita bisa diberi amanah ke wilayah yang lain. Satu daerah itu sukses diaplikasikan itu kan gedok tular nanti bisa kewalahan ya. Makanya dari Kemah nanti akan membidangi seperti pemberian santunan fakir miskin dan masjid Lok Jinawi, yatim piatu dan pondok pesantren. Jadi kita misinya itu dua bidang, fakir miskin sama masjid. Nanti Lok Jinawi, yatim piatu sama pondok pesantren. Nanti kantornya itu sing pusat, sing permanen itu menghadap selatan.